Shalom, Shalom Elohim semuanya Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini, di mana saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 46 ayat 10b, 11, 12, dan 13. Terlebih dahulu izinkan saya menyapa ketiga pribadi yang esa yang sudah berada di tengah-tengah umat manusia yang berdosa ini. Shalom Elohim buat roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Iman Lahagu. Salam hormat, salam kasih kami juga kepada Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Imam Mahdi yang berdiam di dalam tubuh wadah casing Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat, salam cinta kasih kami buat mempelai ilahi Bunda Fei Hamdani. Dialah Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah malaikat kitab Wahyu dan juga Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini bersama dengan Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kemarin ketika saya memposting video kesaksian di TikTok ini, ada pribadi yang bertanya, kamu beragama Kristen apa? Mengapa salam yang disampaikan itu berbeda ya? Ya, inilah salam protokol dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana kita mengetengahkan ketiga pribadi yang esa yang sudah turun ke atas muka bumi ini lagi menghakimi dunia. Bapak Ibu, kita sedang berada di kitab Wahyu, dan kitab Wahyu itu sedang tergenapi ya dan amin, di mana murka-murka Tuhan sedang ditimpakan, dan ada hamba-hamba ilahi yang dipakai olehnya untuk melaksanakan keputusan-keputusan ilahi, di mana firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 46 ayat 10b ini telah dinyatakan dengan sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, di mana telah dibukakan Israel yang sesungguhnya berada di bumi Nusantara, yaitu Indonesia, dengan bendera putih merah, dan Sion yang sebenarnya bukanlah berada di Timur Tengah, tetapi berada di negara Indonesia itu sendiri. Maka di dalamnya telah hadir pada hari ini ketiga pribadi yang esa, seperti mana firman Tuhan sebentar tadi mengatakan, bahwasanya keputusan Tuhan akan sampai dan segala kehendak-kehendak ilahi Tuhan akan dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakannya? Kita lanjut dalam ayat yang ke-11 mengatakan, ia memanggil burung buas dari timur. Bukankah Indonesia itu memiliki jatah negara burung ya, itu kode burung buas dari timur. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Nah, orang yang dimaksudkan di sini adalah, itulah ketiga pribadi yang esa yang kita elu-elukan, yang kita hormati dengan sapaan protokol salam hormat ketiga pribadi yang esa. Siapakah mereka ini? Tidak lain, tidak bukan kita di waktu zaman ini, Bapak Ibu, yang masih, bagi anak-anak Tuhan yang masih belum mengenal ketiga pribadi yang esa ini, yang sedang bekerja di antara umat manusia ini. Berdiam di dalam Bapa Eman Lahagu adalah roh Bapa Surgawi, yaitu malaikat lautan kaca. Dialah pencipta langit dan bumi, sang pemegang waktu, sudah berada di atas muka bumi ini, Bapak Ibu. Lihatlah dunia ini setelah tanda binatang muncul ke atas muka bumi ini, dunia ini tidak sama lagi. Dunia ini sekarang ini dipenuhi dengan bencana demi bencana,
malapetaka demi malapetaka yang bertimpa-timpa. Bahkan orang yang melaksanakan putusan Tuhan itu tidak lain tidak bukan yang berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Itulah roh yang maha suci, yaitu roh Alfa dan Omega. Dialah Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa saya, dosa umat manusia di atas kayu salib lebih 2000 tahun yang lalu. Pada saat hari ini Bapak Ibu sudah datang di bumi yang berkode burung buas dari timur. Dia roh Alfa dan Omega berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto, Alfa O Omega. Dan mempelai ilahinya Bunda Faye Hamdani adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan ramai orang tidak mengerti akan hal ini. Mereka mengatakan Roh Kudus berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Iya dan amin di zaman anugerah Bapak Ibu. Tetapi zaman ini telah berubah. Perhatikan, zaman ini tidak sama lagi. Zaman ini telah berubah. Nilaikanlah zaman ini, bahwasanya zaman ini sudah memasuki zaman kerajaan 1000 tahun damai bagi anak-anak syurgawi, anak-anak Bapa Yahweh yang menangkap proyek ilahinya. Tetapi anak-anak dunia yang mengelu-elukan tanda binatang, yang mengelu-elukan kerajaan Dajjal ke atas muka bumi ini. Dunia ini sudah berada di dalam zaman pemerintahan Antikris Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi ke atas muka bumi ini, ada orang-orang yaitu hamba-hamba ilahi yang akan melaksanakan keputusan-keputusan Tuhan. Perhatikan ku itu huruf jauh. Keputusan-keputusan Tuhan itu apa saja telah tercatat di dalam kitab Wahyu. Ketujuh sangkakala, ketujuh cawan murka, bahkan ada gulungan kitab rahasia. Itulah yang dibukakan oleh mempelai ilahi bersama dengan pangeran ilahi yaitu Pak Aditya Nugrahanto. Mereka adalah hamba-hamba ilahi. Dan kata Tuhan di sini, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Ini sedang berlangsung, ya dan amin pada saat ini. Dan Tuhan telah merencanakannya. Dan Tuhan hendak melaksanakannya. Inilah waktu pelaksanaan segala rencana-rencana Tuhan. Segala proyek ilahinya sedang terjadi di depan mata kita Bapak Ibu. Kita akan melihat manusia-manusia akan mengalami banyak kematian. Orang-orang fasik, orang-orang pintar, orang-orang yang mengaku bijak pandai, orang-orang kaya, tetapi yang tidak mau bertobat. Firman Tuhan mengatakan ayat 12, dengarkanlah aku hai orang yang congkak. Ada ramai orang yang mengolok, mengejek kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Mereka mengolok, kalian memberi sapaan hormat, memberi salam itu kepada siapa? Mereka menyangka kita lagi menyembah manusia ya, tetapi sebenarnya kita mengalu-alukan, mengelu-elukan ketiga pribadi yang esa yang telah turun ke atas dunia ini yang lagi memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Oh, haleluya, bertobatlah Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan kita mengolok, menghina, mengejek, tetapi kita mau diselamatkan. Karena apa? Keselamatan yang daripadaku, kata Tuhan, tidak jauh lagi, benar, sudah dekat. Karena Tuhan telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Tidak bertangguh Bapak Ibu. Sekarang ini diseru-serukan berulang kali. Ini adalah waktu-waktu urgent. Bukan masa untuk bertangguh-tangguh lagi. Bukan masa untuk KIV, doa pertobatan kita. Tidak Bapak Ibu. Tapi segerakanlah pertobatan kita. Karena apa? Karena kelepasan itu telah datang dari Nusantara, dari Indonesia, dari negara Israel yang sesungguhnya, Taman Eden yang sesungguhnya disembunyikan dari zaman purbakala, ada di Nusantara, ada di Indonesia dengan kode bendera putih merah, dengan kode burung buas yang daripada timur. Dengarkanlah ketiga pribadi yang esa yang sedang berbicara kepada dunia, bahwasanya dunia tidak baik-baik saja, dunia akan diluluhlantahkan, penduduk bumi akan menjadi sangat sedikit, dan riset ulang sedang terjadi. Bumi yang baru akan diciptakan menuju kerajaan 1000 tahun damai. Shalom semuanya, salam hormat, Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita dimanapun kita berada. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin.